kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, kita tentu tidak asing ya dengan apa itu bahasa. Mungkin ada yang berpendapat bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi ya yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal-hal terkait dengan bahasa. Yang pertama, bahasa merupakan suatu sistem lambang berupa bunyi. Lambang itu kata lainnya adalah simbol ya. Jadi ada sistem simbol berupa bunyi-bunyi bahasa. Untuk mempermudahkannya, mungkin kita bisa melihat adanya sebuah kata ataupun klausa. Dalam artian klausa itu adalah kumpulan dari kata. Itu adalah contoh misalkan bahasa sebagai sistem lambang berupa bunyi. Selanjutnya, bahasa bersifat arbitrer. Dalam hal ini, arbitrer yaitu kata lainnya adalah mana suka, jadi suka-suka seseorang di dalam memproduksi bahasa itu sendiri. Ya, jadi kenapa sebuah kayu yang memiliki kaki 4, ya, kemudian atasnya datar, itu disebut sebagai meja. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat ada kantong plastik warna hitam, lalu saat dipegang bunyi kresek-kresek. Nah, ada sebagian masyarakat yang menyebutnya itu kresek, tas kresek. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya, misalkan kayu yang dalamnya berlubang atau berongga, pada saat dipukul bunyinya tong, lalu disebut sebagai kentongan. Itu adalah contoh kecil. Jadi bahasa itu mana suka, seperti itu. Lalu bahasa digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Dalam hal ini manusia atau masyarakat adalah makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri dan terus berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, di dalamnya ada kerjasama ya, dan tentu kerjasama itu melibatkan atau perlu adanya sebuah komunikasi. Seperti itu. Berikutnya, bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Adanya suatu aturan atau kaidah itu misalkan di dalam tata bunyi itu dikenal adanya istilah sintaksis tata bahasa. Maksud saya, jadi dalam tata kalimat atau tata bahasa itu ada istilah sintaksis. Seperti apa itu? Misalkan ada jabatan kalimat berupa subjek, predikat, objek. Nah, seperti itu. Kemudian tata bentuk kata, itu ada cabang ilmunya yaitu morfologi. Kemudian ada tata bunyi, itu cabang kajiannya adalah fonologi. Jadi yang akan mempelajari
terkait dengan aturan atau kaidah atau pola-pola di dalam sebuah bahasa. Berikutnya, ini ada 4 fungsi bahasa menurut Goris Krafft ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada alat atau media komunikasi. Jadi fungsi bahasa yang pertama adalah sebagai alat komunikasi atau media komunikasi. Kita mau berbicara dengan orang lain ya menggunakan bahasa. Nah, itu bisa berupa bahasa lisan secara langsung ataupun menggunakan bahasa tulisan. Misalkan seperti itu. Kemudian fungsi bahasa yang kedua yaitu sebagai ekspresi diri. Ekspresi itu kata lainnya adalah pengungkapan ide, gagasan seperti itu ya. Jadi misalkan seseorang sedang sedih lalu mengekspresikan ide atau gagasannya ke dalam sebuah karya sastra, misalkan puisi, kemudian misalkan cerpen, novel, seperti itu. Kalau mungkin Anda di dalam kehidupan sehari-hari mengekspresikan diri Anda melalui Instastory ya, melalui WA status seperti itu. Apa yang Anda rasakan, mungkin apa juga yang Anda pikirkan seperti itu. Kalau di dalam dunia akademik, ekspresi diri bisa berupa penulisan gagasan-gagasan ilmiah, misalkan dalam bentuk kritik ya, kemudian dalam bentuk gagasan tertulis, misalkan dalam sebuah proposal, kemudian penelitian, seperti itu. Lalu Anda mungkin bisa mengekspresikan ide-ide Anda melalui opini yang bisa dikirim ke media pemberitaan. Ya, kemudian Anda bisa juga mengekspresikan ide Anda melalui esai. Seperti itu. Jadi apa yang ingin Anda ungkapkan, apa yang ada di benak Anda, ide, apa yang Anda rasakan, bisa terwakili menggunakan bahasa. Berikutnya, yang ketiga, fungsi bahasa sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Integrasi itu lawan katanya adalah disintegrasi. Jadi integrasi itu bersatu gitu ya. Sehingga masyarakat tutur itu merasa memiliki satu alat yang bisa menyatukan mereka. Misalkan di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang disertai dengan perbedaan bahasa di masing-masing suku tersebut. Di Indonesia ada suku Batak dengan bahasanya sendiri, ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Madura, ya, suku Bali, suku Sasak, dan lain-lain yang sangat banyak sekali ya. Tetapi dalam hal ini bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia ya sebagai alat integrasi untuk menyatukan mereka dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa membayangkan bagaimana Pancasila itu jika tidak ditulis dalam sebuah bahasa Indonesia gitu ya. Misalkan menggunakan bahasa Jawa, nah saudara-saudara kita yang ada di Papua, Sulawesi, Kalimantan, ya teman-teman yang dari Batak, dari Ambon, dari Sunda, dari Madura ya belum tentu bisa memahami itu. Seperti itu contoh kecilnya. Kemudian sebagai adaptasi sosial. Misalkan
ada mahasiswa yang berkuliah di Surabaya, yang berasal dari Ambon ya, dari Bali, dari Batak, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Sunda. Nah, mereka pada saat datang ke Surabaya masih berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat integrasi karena perbedaan bahasa dari masing-masing mereka ya untuk berkomunikasi dengan satu yang lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi pada saat sudah menginjak semester 3 mungkin sudah sedikit demi sedikit menguasai bahasa Jawa yang ada di Surabaya seperti itu. Jadi untuk menyatukan diri dengan lingkungannya ya, beradaptasi itu tadi mulai bisa menggunakan bahasa yang ada di tempat yang mereka tinggali. Demikian juga pada saat Anda berkuliah di luar negeri, seperti itu. Misalkan bahasa ibu Anda adalah bahasa Indonesia, lalu pengantarnya bahasa internasional bahasa Inggris. Tapi pada saat Anda berkuliah di Jepang, mungkin bisa sedikit demi sedikit akan menguasai bahasa Jepang karena wujud dari adaptasi sosial itu sendiri, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian, ini tadi sudah ya, fungsi bahasa. Nah, kita lanjut. Bahasa itu ada bahasa primer dan bahasa sekunder. Ya. Bahasa primer itu ya bahasa lisan yang langsung dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dibawa kemana-mana ya, tidak perlu membeli, sudah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Jadi itu disebut sebagai bahasa primer. Kemudian ada bahasa sekunder, yaitu turunan dari bahasa lisan itu sendiri. Di dalam hal ini yaitu bahasa tulis yang merupakan rekaman visual. Jadi visualisasinya itu ada, bisa dilihat. Karena ada wujudnya seperti itu. Jadi misalkan hasil printing, hasil pahatan, hasil cat, hasil lukisan yang dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Kemudian karena bahasa sekunder itu atau bahasa tulisan itu sebagai wujud visualisasi ya, rekaman visualnya ada, bisa dilihat, bisa dibaca, dan bisa meninggalkan jejak. Oleh sebab itu, di era digital seperti ini ya, sudah saatnya kita untuk menyadari bahwa ada hak-hak orang lain yang harus kita hormati, sehingga kita harus hati-hati di dalam meninggalkan jejak-jejak digital berupa bahasa, gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak atau terjerumus ke dalam tindakan-tindakan kejahatan berbahasa, karena kita hidup di suatu negara yang dibatasi oleh regulasi atau undang-undang. Ini adalah contoh kejahatan berbahasa itu, ya. Ini harus kita sadari dan kita jangan sampai terjebak di dalamnya. Ada beberapa hal contoh kejahatan berbahasa di sini ya. Misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, fitnah, itu yang mirip-mirip ya. Lalu ada ancaman,
yang itu juga sama-sama merugikan orang lain ya menggunakan bahasa. Lalu ada propaganda, hasutan ya, konspirasi atau persekongkolan, ujaran kebencian, berita bohong atau hoax. Ini yang mirip-mirip juga, itu yang dapat memecah belah bangsa ya. Karena apa? Indonesia itu memiliki tingkat sara yang tinggi ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Kita bisa lihat berapa jumlah suku ya. Kemudian agama ya, banyak sekali. Nah, ras dan antar golongan juga demikian. Oleh sebab itu kita harus paham betul itu pada saat isu itu diangkat ya ke permukaan dan isu itu sangat sensitif, maka sangat mudah menimbulkan konflik seperti itu. Jadi jangan mudah kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk multikultur ini untuk diadu domba pada saat dulu ya ada politik divide et impera, itu pun juga politik untuk adu domba itu sudah ada sejak zaman dulu, sehingga pada era sekarang ini sudah saatnya kita sangat waspada akan hal itu. Berikutnya adalah penyuapan, mungkin ada teks-teks bahasa di dalamnya yang itu merupakan bentuk dari kejahatan berbahasa. Lalu ada kesaksian palsu ataupun keterangan palsu. Nah, ini juga sangat merugikan dan masuk dalam kategori kejahatan berbahasa juga. Ini semua diatur di dalam Undang-Undang KUHP dan yang berkaitan dengan elektronik masuk pada Undang-Undang ITE. Yang untuk menentukan atau mengkaji, menganalisis terkait dengan kejahatan bahasa itu, kejahatan berbahasa, ada peran seorang saksi ahli bahasa di dalamnya. Nah, ini ada beberapa contoh pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui. Dari serangkaian ini kita bisa mengambil benang merah ya, bagaimana kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita adalah bangsa yang besar, jangan mudah dihasut ya, jangan mudah diadu domba seperti itu, dan sebagai seorang individu pun juga jangan menyebarkan bahasa-bahasa yang bermuatan negatif. Lanjut pada sejarah bahasa Indonesia. Kapan bahasa Indonesia itu lahir? Seperti itu. Ya. Kita tahu bahwa pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober, itu dideklarasikan sebuah Sumpah Pemuda oleh para pemuda kita waktu itu ya, yang di dalamnya terdiri dari 3 butir pernyataan. Yang pertama yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, sejak di sini bahasa Indonesia itu lahir, ya. Sehingga kita tahu dari teks Sumpah Pemuda itu adalah diambil dari bahasa Melayu, ya, yang akhirnya setelah deklarasi itu bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional yang menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkat perjuangan para pemuda saat itu. Kita tahu pada zaman 1928 itu tentunya belum ada ya media-media sosial seperti saat ini, contohnya Line, WhatsApp, Instagram, ya, Facebook yang memudahkan komunikasi tanpa mengenal jarak, ruang dan waktu ibaratnya ya. Tetapi pada zaman itu para pemuda dari Sabang sampai Merauke sudah mengikatkan kekuatannya untuk bersatu ya. Dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa sehingga berhasil dideklarasikannya 3 poin di dalam Sumpah Pemuda itu. Dalam hal Sumpah Pemuda ini diangkatnya bahasa Melayu yang sehingga menjadi bahasa nasional itu sekaligus merupakan peristiwa politik ya, tidak sekadar aspek kebahasaan saja. Maknanya apa? Bahwa bangsa Indonesia itu tidak mau menggunakan bahasa negara lain seperti bahasa Belanda sebagai bahasa nasionalnya ya, kemudian bahasa Inggris ataupun Arab ataupun Jepang ataupun Cina dan sebagainya. Tetapi bangsa Indonesia menggunakan bahasa nasional yang diambil dari tanah air Indonesia sendiri, yaitu dari Melayu, khususnya Melayu Riau. Begitu. Oleh sebab itu dari peristiwa ini bahasa Indonesia lahir. Berbicara mengenai asal bahasa Indonesia, kita tahu bahwa bahasa suku yang ada di masyarakat kita itu banyak sekali, ya. Akan tetapi di sini yang mewakili menjadi bahasa nasional kita adalah bahasa Melayu, khususnya dialek Riau, ya. Karena dengan beberapa aspek pertimbangan. Satu di antaranya bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa pengantar atau pergaulan, itu kata lainnya. Di seluruh Nusantara yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi menjadi bahasa pengantar, menjadi bahasa pergaulan. Sehingga bahasa Melayu Riau diterima sebagai bahasa nasional. Mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa nasional bukan bahasa Jawa, ya? Yang kita juga semua tahu bahwa pusat pemerintahan pun ada di Jawa, ya. Pendidikan juga di Jawa, perindustrian juga di Jawa. Ataupun kenapa tidak diambil dari bahasa Bali, ya, tidak diambil dari bahasa Batak yang semuanya itu berperan. Nah, dalam hal ini tentunya
ada beberapa pertimbangan yang itu semua membawa kebaikan pada masyarakat Indonesia. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendasari bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa nasional. Ada 6. Yang pertama yaitu bahasa Melayu, khususnya dialek Riau itu memiliki bentuk yang sederhana. Ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan bahasa Jawa, itu bahasa Jawa susunannya berbeda dengan bahasa Melayu ya. Ada tingkatan-tingkatan, misalkan ngoko, kromo lugu, kromo alus, kromo inggil, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini bahasa Melayu lebih sederhana dari itu. Begitu. Kemudian bahasa Melayu mudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. Karena bersifat terbuka juga. Selanjutnya tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa seperti tadi ngoko ya, kromo lugu, kromo alus, seperti itu. Kemudian milik suku bangsa pelaut pedagang ya yang berlayar membawa bahasa itu dari Selat Malaka kemudian ke timur, dan bahasa itu dibawa akhirnya hidup di masyarakat. Selanjutnya milik suku yang tempat tinggalnya sangat strategis di daerah lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara timur dan barat. Ya. Jadi sehingga mudah dikenal, mudah didengar orang lain karena berada di lokasi yang strategis. Beberapa kali daerah asal bahasa Melayu itu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan dan perdagangan, sehingga membawa pengaruh juga terhadap penyebaran bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa Melayu. Dalam hal ini, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional ini bukan berarti bahasa daerah yang lainnya itu memiliki kedudukan yang di bawahnya, begitu tidak. Akan tetapi bahasa Melayu memiliki beberapa pertimbangan seperti 6 hal ini. Meskipun demikian, bahasa daerah atau bahasa suku-suku yang lainnya akan tetap hidup di masyarakat dan tentunya ya wajib dilestarikan karena itu merupakan aset ya, kekayaan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Belum tentu karakter bangsa Indonesia itu dimiliki oleh bangsa lain, baik dari keanekaragamannya ya, kemajemukannya dan multikulturnya. Jadi hal-hal yang melatar belakangi bahasa Melayu menjadi bahasa nasional di sini sudah cukup jelas. Berikutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kalau tadi slide yang ini adalah bahasa Indonesia lahir, ya. Terus kapan bahasa Indonesia itu diresmikan? Jadi di sini harus dipahami ya, bahasa Indonesia lahir saat Sumpah Pemuda itu dideklarasikan. Terus bahasa resmi negara atau bahasa Indonesia itu resmi itu kapan, begitu ya? Kita tahu dari fakta sejarah adanya
proklamasi saat itu ya, 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Di sini kalau kita lihat teks proklamasinya, di situ sudah menggunakan bahasa Melayu yang mirip seperti dengan yang ada di Sumpah Pemuda tadi. Di sini kita lihat teks proklamasi itu masih menggunakan ejaan Swandi ya. Di situ ada TJ cara ya, ditulis C itu menjadi TJ. Kemudian yang itu masih ditulis dengan jang ya. Singkatnya nya itu masih menggunakan NJ. Ya, sekarang sudah NY. Seperti itu. Kita sudah melalui ejaan yang disempurnakan, kemudian ada lagi sebelumnya itu adalah ejaan Swandi. Tahun ini masih menggunakan tahun. Nah, U, O, E. Seperti itu. Jakarta bukan J tapi DJ. Soekarno ya masih OE Soekarno Soekarno. Nah, ya. Kemudian dari peristiwa sejarah ini selang sehari setelah proklamasi itu adalah tanggal 18. Nah, saat tanggal 18 ini Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan di dalam undang-undang itu pasal 36 disebutkan di situ adalah bahasa Indonesia masuk di dalamnya. Jadi dengan begitu bahasa Indonesia resmi sebagai bahasa negara. Dalam hal ini peristiwa penting ya, peristiwa sejarah yang berperan ya cukup besar yaitu fakta sejarah Sumpah Pemuda 1928 dan UUD 1945. Sehingga bahasa Indonesia resmi menjadi alat pemersatu yang jelas dan sangat menonjol. Beginilah rangkaian peristiwa perjuangan bangsa Indonesia di dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa resmi negara. Oleh sebab itu kita sebagai generasi saat ini tentu saja melestarikan dengan baik dan tetap menomorsatukan bahasa Indonesia meskipun kita juga terbuka terhadap bahasa asing ya. Dan kita juga harus berjuang menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jangan sampai memunculkan kejahatan berbahasa seperti yang sudah kita singgung di depan tadi, seperti itu. Itu adalah wujud perjuangan kita saat ini, yaitu berjuang untuk melawan kejahatan berbahasa, ya. Karena dengan bahasa, apalagi sekarang mudahnya informasi diakses ya, mudahnya informasi itu menyebar. Jika bahasa itu bermuatan sara, nah itu akan memunculkan konflik yang luar biasa di negara kita, karena kita tahu negara kita dilatar belakangi oleh banyaknya suku, ya agama seperti itu. Ini yang bisa dilihat terkait fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berdasarkan Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta
tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 ini ada 4, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai satu lambang kebanggaan nasional. Jelas ya? Bahasa Indonesia diambil dari kekayaan bumi Nusantara kita sendiri, bukan dari negara lain, bukan dari warisan bangsa lain, tapi dari kekayaan dan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sebagai lambang identitas nasional. Ya, identitas Indonesia itu apa? Pancasila, bendera, lagu kebangsaan, ya, lambang negara, burung Garuda. Kemudian satu di antaranya yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebagai identitas. Kemudian alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Sudah jelas tadi sudah kita singgung di depan, ya. Kemudian yang keempat yaitu alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bagaimana banyaknya perbedaan budaya maupun bahasa ya dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia ini, kalau tidak dihubungkan dengan satu bahasa yang menyatukan, nah itu akan menyulitkan juga seperti itu. Selanjutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yaitu di sini ada 4. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Sudah jelas ya pada saat contohnya saja Presiden berpidato tentunya menggunakan bahasa Indonesia pada saat upacara-upacara resmi kenegaraan pun. Berikutnya bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, di sini misalkan saya mengajar di kelas ya, kalau saya menggunakan bahasa Bali nanti yang dari Sunda, yang dari Jawa juga tidak ngerti. Saya menggunakan bahasa Madura juga demikian. Saya menggunakan bahasa Jawa juga demikian. Yang lainnya tidak paham, tidak mengerti. Oleh sebab itu pengantar resmi di lembaga pendidikan pun juga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dalam kaitannya surat menyurat dari instansi, antar lembaga, ya, kementerian dan sebagainya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Nah, ini di dalam mengembangkan kebudayaan dan juga pemanfaatan iptek itu juga menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari serangkaian penjelasan dari depan tadi Anda dapat melihat gambar di sini ya. Nah, di sini apa yang Anda lihat ini adalah ronce ya atau rangkaian. Nah, mungkin apa makna dari gambar ini? Kalau kita perhatikan di sini ada berbagai macam bentuk ya. Ada bulat, silinder, segitiga, kubus ya. Kemudian ada berbagai macam warna. Ada merah, kuning, hijau, biru. Dan semuanya tampak indah karena di sini bersatu.
kemudian tidak berantakan, ya, karena ada satu benang merah yang mengikatnya. Nah, benang merah di sini adalah bahasa Indonesia. Dari gambar ini pun juga bisa kita pahami, ya, jika benang merah itu putus, nah, atau terlepas, apa yang terjadi? Berantakan, ya, tercecer kemana-mana. Keindahan itu juga tidak dapat dilihat kembali, seperti itu. Oleh sebab itu, benang merah di sini harus tetap terikat kuat. Nah, seperti bahasa Indonesia. Nah, ini ada catatan yang bisa kita jadikan motivasi karena perjuangan milenial di era digital adalah melawan kejahatan berbahasa. Berbahasa sehat lahir dari jiwa yang sehat pula dan sebaliknya. Ini ada latihan yang bisa mengeksplor kemampuan kita terhadap materi kali ini. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih.